Ya. Ini ada perbedaan ini. Ya sebentar, lihat dulu. Nomor seri ada perbedaan. Sebentar. Nah, Ya, ini satu-satu, ini satu-satu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, ini masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur, sahabat-sahabat, dalam pemeriksaan saksi fakta yaitu Mahmud Nurwindu. Nah, tetapi kali ini untuk video ini, sahabat-sahabat, itu sedikit menarik karena jaksa itu ternyata punya fotokopi Jokowi yang sudah dilegalisir. Dan kebetulan Pak Nurwindu juga membawa ijazah aslinya, sahabat-sahabat. Dan kemudian itu diperhadapkan di depan majelis hakim. Nah, di sana juga terjadi ini ya, protes dari Bambantri dan juga protes dari si pengacaranya yaitu Egy Sujana. Tetapi pada intinya bahwa ada fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir yang dibawa oleh jaksa penuntut umum. Nah, seperti apa videonya, sahabat-sahabat? Mari kita lihat secara sama-sama. Dr. Anda Sukijo. Dr. Anda Sukijo. Bapak tadi mengatakan bahwa ijazah ya Pak ya, bahwa ijazahnya SMA 6. Bisa diperlihatkan Pak. Oke, tadi belum diperlihatkan. Coba yang berbohong lagi. Ijazah jenengan asli betul. Ya, di depan, ke depan. Hakim, ijazah Bapak tadi Kepala Sekolah Dr. Anda Sukijo. Stempel masih SMPP garing SMA 6 ya. Keterangan saudara tadi stempel ijazahnya masih SMPP dalam kurung SMA 6. Jadi ada dua nama ya. Ada nama SMPP dan nama SMA 6. Ada dua nama di stempelnya. Ini ada ijazah fotokopi tapi legalisir atas nama Joko Widodo. Kepala sekolah sama ya, Dr. Anda Sukijo. Stempel SMPP garing SMA 6. Ini Surakarta 30 April 80. Ya. Ini ada perbedaan ini. Ya sebentar, lihat dulu. Nomor seri ada perbedaan. Sebentar. Nah, Ya, ini satu-satu, ini satu-satu. Ya pasti berbeda kalau nomornya beda. Nomornya beda pasti. Ini ada nomor induk. Bapak juga ada nomor induk ya. Kalau Bapak nomor induk 60230. Ini 60229. Ya, berarti nama ini kepala sekolah, stempel sama ya Pak ya. Ya. Lulusnya April. Lulusnya 30 April 80. Ya. Coba nomornya Bu, nomor seri. Nomor seri kalau yang ini 11 Romawi 11 C apa ini Pak? CI 008114 008112. Ya. Ya. Kami tidak asli, kami cuma membandingkan ini sama ini dan ini ada legalisir. Soal itu nanti biar majelis hakim yang ini. Saya cuma menanyakan, benar ada nama sama, stempel sama, legalisir, nomor induk ada ya, cukup. Kami tidak melihat, cuma kami lihat legalisirnya. Legalisir. Nah, ini nama ya Bapak tadi. Maaf, ini jatah kami. Mohon maaf, ini jatah kami yang bertanya. Terus ini tadi ya, Bapak sebentar. Sebentar, satu-satu dulu. Monggo. Ini masih jaksa giliran bertanya coba. Ya. Kemudian nilai Bapak ini ya 94. Ini tadi Bapak bilang memang Pak Jokowi lebih pintar dari Bapak karena dia memang rata-ratanya 96. Ya, totalnya ya.
Cukup, Bu Cukup. Jaksa? Nggih. Monggo. Enggak boleh. Saudara saksi, tadi saudara saksi menerangkan sekitar awal tahun 2022 didatangi oleh Bambang Tri yang waktu itu mencari Ibu Dinar Pratiwi. betul. Saudara saksi menerangkan kalau Ibu Dinar waktu itu tidur. Sempat tidak saksi menanyakan kepada istri saksi, kenal tidak dengan Bambang Tri? Sempat. Tidak Apa tahu. jawabannya? Ya nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu. Hmm. Tidak Kemudian kenal, ya? pada waktu Bambang Tri ini menemui saksi di Mijen ya Pak ya, Betul. sempat menanyakan tidak kepada saksi mengenai ijazah Jokowi? Tidak ya. Capres. Jadi Cawapres. soal malah calon pasangan capres Pak Andika dan Gibran. Dan Tidak ada sama sekali menanyakan soal ijazah. tidak. Tidak. Waktu pertemuan Menanyakan itu ya. teman sekolah Waktu juga pertemuan tidak. ada Pertemuan sama tidak sekali. membahas masalah ijazah, tidak sama sekali tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau waktu klarifikasi Pak Joko Wahyudi juga ada. Karena kemarin ada saksi Joko Wahyudi yang diperiksa, dia juga menunjukkan tidak ada. Di SMA 6 nggak ada. Begitu ya. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya videonya bagaimana jaksa memperlihatkan di depan majelis hakim menyandingkan antara data atau bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum, yaitu fotokopi yang sudah dilegalisir. Karena kita sudah tahu kalau sudah dilegalisir sudah berarti sudah berdasarkan yang asli. Kemudian ijazah yang dibawa oleh Nurwindu, dan ternyata sama persis sahabat-sahabat apa yang dimiliki oleh Pak Nurwindu dengan apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ternyata ijazahnya itu sama, mulai dari nomor serinya yang itu yang dibantah bahwa kenapa dia berbeda. Ya jelaslah kalau nomor seri ijazah itu pasti berbeda, di mana-mana berbeda ya kan, tetapi yang tanda tangan, stempel, logo itu semuanya persis dengan aslinya sahabat-sahabat. Berarti itu satu keyakinan bahwa betul Pak Jokowi itu punya ijazah asli. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang aneh sahabat-sahabat, ini yang sedikit aneh dan lucu, karena pada saat Pak Bambang Tri itu datang di rumah Pak Nurwindu, ternyata ini tidak saling mengenal sahabat-sahabat, dan malah mungkin tujuannya untuk melakukan penelitian terhadap ijazah atau pertemanan dia. Ternyata dia tidak sempat bertanya soal ijazah itu, kemudian dia tidak mendapatkan data apa-apa dari Pak Nurwindu. Nah, padahal konon kabarnya yang dia sampaikan ke publik bahwa dia sudah mewawancarai Pak Nurwindu, dan Pak Nurwindu itu tidak satu kelas, tidak berbohong lah kayak begitu. Tetapi faktanya ternyata di waktu dia datang itu tidak ada sama sekali komunikasi dan dialog sekaitan dengan ijazah. Yang ada hanya menanyakan soal calon presiden itu tadi. Itu yang sedikit aneh. Dan kemudian yang terakhir sahabat-sahabat, ternyata Bambang Tri ini menanyakan soal istrinya Pak Nurwindu, dan tetapi lagi-lagi karena istrinya Pak Nurwindu konon kabarnya masih tidur, sehingga dia tidak sempat membangunkan istrinya, karena dialognya itu hanya sekitar kurang lebih 6 menit sahabat-sahabat. Nah, yang jadi persoalan adalah ternyata istri Pak Nurwindu ini, Pak Mahmud ini, itu ternyata tidak kenal dengan istrinya sahabat-sahabat. Jadi memang aneh penelitiannya Bambang Tri ini.
semua teman-teman Jokowi yang dekat SMP itu tidak pernah ditanyakan sekaitan dengan wawancara untuk mendapatkan informasi sekaitan dengan Pak Jokowi, kemudian lantas dia menuliskan buku Jokowi Undercover. Saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.